Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan menyimak bagaimana pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjawab dari apa yang menjadi tuntutan para purnawirawan jenderal untuk kemudian memaksulkan Mas Gibran Rakabuming Raka mengganti Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga pernyataan ataupun tuntutan yang kemudian dilontarkan oleh para purnawirawan jenderal menuai banyak kritik dari para tokoh politik nasional, khususnya Bang Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia, yakni Kaisang Pangarep, dan juga ada pernyataan yang sangat menarik dari Bahlil Lahadalia yang kemudian mempertegas dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dalam pidatonya, bahwa yang meminta Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian berpasangan dengan Pak Prabowo itu adalah Pak Prabowo sendiri. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya berharap kepada sahabat-sahabat sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa satu periode lagi, kan gitu. Kalau enggak, ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan, kita kan manusia kan, doa kita semua seperti itu, yakin. Mau dari darat, laut, udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi, katakan 08 itu berhalangan tetap. Berhalangan tetap. Rasanya gitulah. Ya. Ya, Mas siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah, iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik gitu ya. kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan. Kalau itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan. Nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo gitu. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar, mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ. Video saya tentang mantan-mantan jenderal yang membuat maklumat direaksi oleh seseorang. Tidak berani menyebutkan nama saya, tapi dia menyebut bahwa anaknya di belakangnya anak jenderal. Saya miris ya, ada satu akun di belakangnya anak jenderal. Dia menstigmakan negatif, ada niat jahat kepada para purnawirawan jenderal. Ketika para purnawirawan jenderal ada 8 poin menyatakan sikap. Rupanya orang ini ya sangat mendukung upaya para mantan jenderal ini untuk menurunkan Mas Gibran. Nampak dari video-video dia yang ada di akunnya dia ini, dia memang pembenci tulen Pak Jokowi. Kalian aku bilang nggak percaya, nggak usah gertak-gertak kami. Buktinya sampai hari ini nggak ada pengacaranya mau nuntut. Dia itu sangat mendukung upaya dari mantan-mantan jenderal ini untuk menjatuhkan Mas Gibran. Ya,
Alasannya bahwa bukan inisiatif para jenderal ini untuk membuat makar, tapi karena ini negara kita negara demokrasi, maka para jenderal ini punya hak untuk memberikan usulan. Maklumat ini berisi 8 poin. Poin yang pertama, kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli. Kalian sudah pernah baca Undang-Undang 45 yang asli? Poin 1 dari maklumat mantan jenderal ini berimplikasi pada pemberhentian presiden maupun wakil presiden tanpa melalui Mahkamah Konstitusi, tapi bisa langsung dipecat oleh MPR. Karena apa? Karena mereka minta dikembalikan lagi kita ke Undang-Undang 45 yang asli, sehingga presiden dan wakil presiden bisa dipecat langsung oleh MPR tanpa melalui Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Mereka ingin menghapuskan Mahkamah Konstitusi. Menurut kamu benar tindakan para mantan jenderal ini? Tidak. Mereka memang berniat untuk makar. Dari poin 1, di mana mereka meminta mengembalikan kepada Undang-Undang 45 yang asli, artinya bahwa kedudukan presiden itu, ya, jabatan presiden bisa lebih dari 10 tahun. Itu dari poin 1 saja sudah kelihatan. Ya, mereka ingin supaya orde baru kembali lagi ke orde sekarang ini. Mereka menganggap Pak Prabowo itu kan juga produk-produk dari orde baru. Forum Purnawirawan TNI itu mengusulkan agar Mas Gibran dimaksudkan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana? Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal ya, menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan. Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan menghujurkan menurut saya, sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat. Ya? Pak, tadi di sambutan Bapak sempat ngomong soal munafik kekuasaan itu ada tujuannya atau ditujukan ke siapa nggak Pak? Nah, para elit kita semuanya, termasuk diri saya. Ya? Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, pasang badan dan bela Gibran Raka Buming Raka, di mana yang didesak diganti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mengutip Tribun News pada 26 April, hal itu diutarakan oleh Kaisang saat bertemu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jumat 25 April 2025. Kaisang menilai bahwa usulan dari Forum Purnawirawan TNI perihal mendesak Gibran diganti adalah menyalahi konstitusi. Pasalnya menurut Kaisang, Gibran telah terpilih menjadi Wapres setelah melalui proses yang diatur konstitusi. Dipilih secara langsung oleh masyarakat, menekankan bahwa terpilihnya Gibran sudah sesuai konstitusi. Kemarin Purnawirawan TNI mengusulkan agar mengganti Wapres. Kalau dari PSI dan dari Mas Kaisang sendiri bagaimana usulan para Purnawirawan TNI? Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Kalau menurut gue sih apa yang dilakukan Mas Gibran itu oke banget. Saya harus ambil dari sisi positifnya bahwa dia berusaha untuk itu gitu. Dia tidak berusaha untuk dia tidak berdiam diri dengan kondisi dan citra yang dia hadapi saat ini. Dia berusaha untuk memperbaiki itu. Walaupun ini warganet tuh sebenarnya nggak adil juga ya. Gibran nggak muncul ditanyain, begitu Gibran muncul dia disikat juga, gitu. Jadi maunya apa? Gitu. Makanya muncul 3 hal kan. Satu, kalau dilakukan monolog, apa dia sudah tak sanggup lagi berdialog, sehingga kemudian dia memerlukan monolog, itu kan? Terus kalau dia ingin mengangkat citra dengan bonus demografi, justru komentarnya dari warganet yang kebanyakan anak muda diduga seperti itu dislike. Bukan like. Pemimpin muda tak mampu urus negara. Yang benar saja. Katanya Gibran itu tidak mampu memimpin negara. Katanya pengalaman Gibran itu kurang. Katanya umur Gibran itu terlalu muda. Katanya. Siapa yang bilang? Sutioso.
mantan kepala BIN. Ini pakar katanya. Orang yang mungkin lebih sibuk mengingat masa lalu ketimbang membaca zaman sekarang. Begini ya, kalau cuma modal umur tua dan pengalaman panjang, tapi negaranya jalan di tempat, itu namanya bukan pemimpin. Itu namanya beban. Kalau cuma karena rambut sudah memutih, langsung merasa paling pantas ngomong soal masa depan bangsa, itu namanya nostalgia, bukan visi. Gibran itu lahir dan besar di era baru. Gibran paham zaman, paham digital, paham dinamika dunia yang bergerak cepat. Yang diperlukan bangsa ini bukan lagi orang yang bangga dengan pengalaman masa lampau, tapi gagap menghadapi dunia baru. Mau ingatkan lagi? 2 tahun memimpin Solo, Gibran membuktikan. Lapangan kerja bertambah, program anak muda jalan, birokrasi dipangkas. Itu fakta. Itu data. Bukan dongeng nostalgia macam Sutioso. Sekarang Gibran sudah duduk sebagai wakil presiden, mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah kombinasi. Prabowo kuat di nasionalisme, Gibran kuat di inovasi. Ini duet masa depan, bukan duet masa lalu. Maka pertanyaan ini perlu dilontarkan keras-keras. Yang mempertanyakan kapasitas Gibran itu sungguh peduli pada bangsa, atau sekadar sakit hati karena tidak kebagian tempat di puncak kekuasaan. Peduli negara atau cuma peduli ego? Kebagian. Sutioso bilang nasib bangsa dipertaruhkan. Betul, nasib bangsa ini memang dipertaruhkan. Tapi justru karena itu dibutuhkan energi baru, kepemimpinan baru, semangat baru. Bukan pikiran-pikiran usang yang takut perubahan. Kalau hanya mengandalkan pengalaman tua, tapi menolak pembaruan, itu namanya mengkhianati semangat zaman. Kalau hanya berani kritik dari jauh, tapi tidak mampu memberi solusi nyata, itu namanya mencari panggung, bukan membangun bangsa. Kritik itu sah, tapi kritik kosong tanpa argumen yang logis itu cuma jadi suara sumbang. Dan suara sumbang dari mulut tua yang tak mampu membaca arah zaman, sebaiknya diam sebelum makin mempermalukan diri sendiri. Mari kita kembali ke fakta. Pada 17 April 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang menyuarakan 8 tuntutan. Salah satunya meminta pergantian Wakil Presiden Gibran. Tuntutan itu ditandatangani oleh Jenderal TNI Purn Fajrul Razi, Tiasno Sodarto, Laksamana Slamet Soebijanto, dan Marsikal Hanafi Asnan. Alasan mereka? Katanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal Pasal 160, 9 huruf Q Undang-Undang Pemilu melanggar hukum acara. Alasan hukum ini patut dikritisi, karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif tertinggi di negara ini, dan keputusan MK adalah final dan mengikat. Mengusulkan pergantian wakil presiden karena ketidakpuasan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, ini bukan membela hukum, ini mencederai demokrasi. Jadi sebenarnya, yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran. Bukan pula Pak Jokowi. Bukan pula orang tuanya. Apalagi yang ibunya. minta itu, apalagi ibunya. Ini terlalu banyak juga fitnah ini. Oh, informasi ibunya tuh nggak ada? Nggak ada itu bos, mana ada. Saya mohon maaf dengan segala hormat ya. Ibu itu mana pernah campur-campur urusan begitu. Mas Peter kenal banget, dekat banget dengan ibu? Ya tidak terlalu dekat tapi kenal lah. Oh, oke. Tahu lah ya kebiasaan, karakter. Mana pernah kami rapat aja nggak pernah ada ibu. Urusan-urusan begitu. Yang saya pahami ya, ibu nggak pernah ngurus ini. Jadi ide yang maunya Mas Gibran ini jadi wapres, itu adalah proposal ide dasarnya dari Pak Prabowo. Yang kedua, kehendak dari partai-partai. Di mana Mas Gibran dianggap sebagai perekat dari koalisi ini, agar koalisi ini tidak pecah. Yeah. Dan itu bisa dicek. Dan make sense kan? Artinya kalau misalnya Mas Gibran ya artinya orang tuanya pasti akan, dari bagaimanapun juga kan orang tua pasti akan support Anies. Itu pintar-pintarnya Pak Prabowo aja. Iya. Tapi maksud saya sampaikan adalah keinginan Mas Gibran untuk menjadi cawapres itu bukan keinginan pribadinya. Iya. Bukan keinginan orang tuanya atau orang-orang dekatnya. Apalagi ibunya. Mohon maaf dengan segala hormat. Tapi itu adalah keinginan dari Pak Prabowo yang juga menjadi keinginan dan pikiran yang sama dari partai-partai koalisi. Makanya tidak ada satu partai koalisi pun yang menolak Mas Gibran. Bahkan mereka meminta untuk Mas Gibran sebagai wapres perekat dari perbedaan pemikiran dari partai koalisi. Dan hasilnya dari orang underestimate, katanya masih muda, baru wali kota 2 tahun, belum bisa bikin apa-apa. Coba lihat.
Orang membingungkan semua kan tampilan dia kemarin waktu. Ternyata belimbing sayurnya lezat juga ya. Lezat juga, paten juga. Masuknya Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Bapak Prabowo Subianto sudah dipertegas bahwa itu tidak ada kaitannya dengan Bapak Joko Widodo. Justru yang meminta langsung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto itu adalah Bapak Prabowo Subianto sendiri. Dan itu saya kira sudah dipertegas sejak dulu pada saat masih masa-masa kampanye Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan ini juga dipertegas oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia bahwa yang meminta Mas Gibran untuk bergabung dan berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto itu adalah Pak Prabowo sendiri. Dan beberapa tanggapan dari para tokoh politik itu saya kira membungkam narasi yang kemudian dilontarkan oleh para purnawirawan jenderal ini yang kemudian ingin memaksulkan Mas Gibran Rakabuming Raka dan mengganti Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Nah, ketika misalnya Mas Gibran Rakabuming Raka berhasil diganti sebagai wakil presiden, yang kalian mau siapa? Mau dorong Anies? Anies itu justru tidak layak menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini. Ketika misalnya Anies mau disandingkan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi mungkin ini hanya efek dari kalian saja yang masih belum bisa move on atas kekalahan yang kalian alami pada Pilpres 2024 lalu. Sehingga berbagai macam cara yang kemudian kalian lakukan untuk menyerang Mas Gibran Rakabuming Raka, seperti yang disampaikan tadi bahwa Mas Gibran muncul dihujat, tidak muncul dicariin. Dan apa yang kemudian menjadi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto ini sekaligus menjadi pukulan telak yang harus dirasakan bagi para purnawirawan jenderal, bahwa apapun upaya yang kemudian kalian lakukan, Pak Prabowo pasti tidak akan pernah merealisasikan ataupun menerima dari saran yang kalian dorong untuk kemudian mengganti Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Itu sudah dipertegas dan diperjelas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada saat beliau masih berkampanye, kalau saya tidak salah. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.